Agama adalah perilaku, agama adalah sikap, dan semua agama mengajarkan kesantunan, kasih sayang dan cinta kasih sesama. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Tuhan tidak sakit hati oleh keingkaran kamu. Tetapi Tuhan sangat tersakiti jika kamu berpura-pura menyembahnya. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Aku menyebut diriku Muslim saja aku tidak berani, karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini Muslim atau bukan. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, iso rumongso, merasa tidak bisa, bukan enggak rumongso iso, merasa paling bisa. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Adapun salah satu pekerjaan terpenting manusia, yang membuatnya bisa ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berpikir. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun.
Manusia adalah subjek yang mengatasi masalah, bukan yang justru jadi masalah. Musuh kita adalah kesempitan dan kedangkalan berpikir. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Empati adalah salah satu unsur yang harus ada dalam menjalin hubungan antara satu sama lain, harus saling menghargai dan memahami, karena pada dasarnya cinta adalah saling melengkapi. Selalu berusaha merasakan apa yang dirasakan pasangannya juga adalah salah satu wujud nyata dari cinta. Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur, yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Bukanlah hidup kalau sekadar untuk mencari makan. Bukankah sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa berzikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa, bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya. Itulah kematian. Kamu punya ruang dalam hatimu untuk merasakan hati parambambung gelandangan, sehingga hatimu sedih, getir, terimpit 1000 gunung. Sementara orang-orang pandai sibuk dengan program-program dan omong besar di koran-koran. Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong bambung atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Hidup ini bukan kamu sukses atau tidak, bukan menang atau kalah. Tapi hidup di dunia ini apakah kamu bertahan berjuang bergantung pada Allah dalam keadaan apapun juga. Anak-anak muda tak bisa hanya menggantungkan diri akan jadi pegawai negeri. Pembengkakan populasi penduduk akan makin berbanding terbalik dengan penyediaan lapangan kerja. Jadi yang akan tegak hidupnya adalah orang-orang yang bermental wira swasta, yang tidak priayi, yang ulet dan bersedia bekerja keras. Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan melainkan kekayaan. Yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran melainkan kenyamanan. Dan pada posisi seperti itu kalian selalu merasa lebih tinggi derajat dibanding orang kecil. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah?
Kalau kamu kehilangan kepekaan terhadap keindahan, kamu tidak menemukan apa-apa di dunia. Bila air yang sedikit dapat menyelamatkanmu dari rasa haus, tak perlu meminta air lebih banyak yang barangkali dapat membuatmu tenggelam. Maka selalulah belajar cukup dengan apa yang kamu miliki.